Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita memasuki topik kelima, yaitu pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada CPD. Ya, kita akan membahas, karena sebelumnya kita telah membahas CPD, apa itu Zone of Proximal Development. Sekarang kita memasuki topik kelima. Marilah kita bahas. Pendahuluan, gagasan kegiatan pembelajaran secara luas mengacu pada berbagai cara mengajar yang menekankan pada partisipasi aktif siswa. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa pengetahuan bukanlah sesuatu yang diterapkan, yang diwariskan dari guru kepada siswa, tetapi sesuatu yang diciptakan oleh guru dan siswa bersama-sama. Kegiatan pembelajaran bukan hanya hal yang dilakukan guru di dalam kelas. Guru merancang kegiatan belajar untuk membantu siswa belajar dengan cara yang baru dan berbeda. Kemudian, zona perkembangan proksimal atau ZPD sering didefinisikan sebagai tentang potensi belajar individu. Kemampuan potensial ini melebihi kemampuan aktual individu jika belajar difasilitasi oleh seseorang yang lebih ahli, ya, dalam ini guru. Kemudian pertanyaan bahwa kegiatan pembelajar mengarah perkembangan anak sekolah dasar ke arah kemampuan reflektif tidak mewakili apa yang terjadi secara alami. Sebaliknya, kegiatan ini adalah produk dari niat yang dinyatakan oleh pendidik yang menganggap pendidik untuk merenggangkan seperti anak-anak sekolah dasar menuju kecerdasan reflektif. Berpikir dan belajar selalu merupakan interaksi keterampilan dan pengetahuan umum dan khusus mata pelajaran. Ya, Vygotsky menekankan peran kerjasama anak-anak dan orang dewasa, di mana anak memiliki kebutuhan dan kesempatan untuk mencoba atau berpartisipasi dalam praktik. Selanjutnya, isi dan bentuk interaksi. Teori belajar Vygotsky dalam Zone of Proximal Development merupakan salah satu teori belajar sosial yang sangat sesuai dengan model pembelajaran komparatif. Karena dalam model pembelajaran kooperatif terjadi interaksi sosial, yaitu interaksi antara siswa dengan siswa dan antara siswa dengan guru. Dalam usaha menentukan konsep-konsep dan pemecahan masalah, selama proses interaksi ini terjadi pemagangan kognitif, yaitu proses di mana seorang yang sedang belajar tahap demi tahap untuk memulai keahlian melalui interaksi dengan lingkungan atau dengan orang lain. Berikutnya ada klasifikasi bentuk dasar interaksi anak dan dewasa. Vygotsky menjelaskan bahwa proses belajar terjadi pada dua tahap. Tahap pertama terjadi pada saat berkolaborasi dengan orang lain, dan tahap berikutnya dilakukan secara individual yang di dalamnya terjadi proses internalisasi. Sebagai proses interaksi terjadi baik antara guru dengan siswa maupun antara siswa dengan siswa. Kemampuan yang perlu dikembangkan yaitu saling menghargai, menguji kebenaran pernyataan pihak lain, bernegosiasi, dan saling mengadopsi pendapat yang berkembang. Berpijak pada konsepsi PD, maka sebelum terjadi internalisasi atau sebelum kemampuan potensial terbentuk, anak perlu dibantu dalam proses belajarnya. Orang dewasa atau teman sebaya yang lebih berkompeten perlu membantu dengan berbagai cara seperti memberikan contoh, memberikan feedback, menarik kesimpulan, diskusi, dan sebagainya dalam rangka pengembangan kemampuannya. Vygotsky percaya bahwa seorang anak yang sedang belajar konsep baru bisa mendapat manfaat dari interaksi dengan guru atau teman sekelasnya. Hal ini karena Zone of Proximal Development memiliki dua batas dari setiap kemampuan anak dalam menyelesaikan tugas. Vygotsky membedakan antara actual development dan potential development pada peserta didik atau pada anak.
Baik, aktual development atau batas bawah ditentukan apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan orang dewasa atau guru. Potensial development atau batasan atas, yakni ketika membedakan apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu, memecahkan masalah di bawah petunjuk orang dewasa atau kerjasama dengan teman sebaya. Oleh karena itu, interaksi sosial adalah salah satu cara agar anak dapat mengembangkan kemampuan adaptifnya sekaligus membantu anak untuk memecahkan masalah yang dihadapi berkenaan dengan tugas yang diberikan oleh gurunya atau pendidik. Sekian dari saya untuk topik kelima. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.